Baik, kita akan mulai. Perhatikan di layar, yang lain yang di belakang. Jangan dulu ngobrol dengan teman kalian karena waktu saya 1 jam di sini untuk menyampaikan materi kewirausahaan yang dititip dan dipesankan oleh guru kalian. Perhatikan layar, penampilan Anda sudah berbicara sebelum Anda memulai kata-kata. Biasakanlah untuk tampil bersih, untuk tampil rapi, maka Anda akan dinilai bersih dan rapi secara keseluruhan. Yang akan saya bahas di sini adalah yang akan saya sampaikan ke anak-anak kalian semua yang ada di ruangan ini adalah sikap mental wirausaha. Bagaimana sikap dan mental seorang wirausaha? Edi Arta Performance. Ada yang tahu nama Edi Arta? Edi Arta itu bergerak di bidang usaha apa? Bengkel sepeda motor. Bukan bengkel mobil ya, berarti bengkel traktor. Saya Made Putra Edi, founder Edi Arta Motor, lahir di Bungkulan 21 Desember 1986. Hobi saya bekerja dan modifikasi. Perhatikan yang di belakang. Jangan ngobrol sendiri biar cepat saya menyampaikan materinya. Tagline kita adalah maju setara bertumbuh bersama. Pendidikan saya SMK Otomotif, D1 Otomotif. Pengalaman kerja, saya pernah kerja di dealer Suzuki tahun 2004, tahun 2005 di bengkel umum, dan tahun 2006 buka bengkel Edi Arta Motor dan Edi Arta Cafe and Kitchen sampai sekarang. Organisasi yang saya ikuti adalah sebagai ketua Aprindo Buleleng. Aprindo itu apa? Aprindo adalah Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Dan saya sebagai Kabid Perdagangan Perindustrian dan ISDM. Anggota kewirausahaan di UMS dan sebagai Komisaris PT Edi Arta Motor Indonesia. Tolong kosongkan gelas kalian. Perhatikan di layar. Kosongkan gelas kalian, fokus di ruangan ini, jangan berisi beban-beban yang ada di rumah atau beban-beban yang tadi pagi sampai siang ini. Jangan seperti gelas yang penuh. Pada saat kalian diisi ilmu, kalian ngobrol sendiri dan ini akhirnya meluap, tidak bisa diisi. Dan jangan juga seperti gelas berpenutup, dia kosong tapi tidak bisa diisi karena ditutup, alias ngebuye kalian. Nah, yang berikutnya jangan seperti gelas bocor, diisi tapi bocor, masuk kanan, keluar kiri. Jangan seperti itu. Nah, yang benar yang mana? Harus seperti gelas kosong biar bisa diisi dan kalian bisa menyimak dan bisa kalian gunakan bekal materi hari ini kelak di dunia kerja di 3 tahun ke depan jika kalian sudah lulus SMK 3 ini dan kalian masuk ke dunia kerja. Sebelum saya menyampaikan sikap mental kewirausahaan, saya akan menyampaikan kalian bagaimana sejarah dari Edi Arta Motor. Sejarah dari Edi Arta Motor adalah yang pertama, untuk mendirikan usaha itu butuh keberanian. Nah, untuk mengembangkan usaha kita butuh ilmunya. Kita perlu belajar. Seperti kalian hari ini di ruangan ini, sampai 3 tahun ke depan kalian belajar di sekolah ini. Dan kalian harus sadar dengan proses. Proses apa? Proses merintis, memulai dari nol. Kecuali yang ada di ruangan ini yang sudah punya orang tua dan orang tuanya sudah punya usaha. Beda, kalian jadi pewaris, bukan lagi perintis.
Alangkah hebatnya jika kalian punya orang tua kalian sudah punya usaha, kalian bisa meneruskan kembali dengan lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Edi Arta Motor berdiri tanggal 23 November 2006, yaitu retail dan bengkel di Bungkulan, sekaligus sebagai kantor pusatnya. 2006 yang lalu Edi Arta Motor seperti ini. Perhatikan di layar. Perhatikan di layar. Seperti ini Edi Arta Motor tahun 2006. Apa warna Edi Arta Motor tahun 2006? Apa warnanya ini? Kalau sekarang? Nah, kalau sekarang identik dengan hijau, putih, dan hitam. Seperti seragam ini. Dulu kakak ini yang duduk di sebelah kanan kalian lulusan SMK 3. Sekarang gabung di Edi Arta. Dia lulusan DKP. Grosir Edi Arta Motor Bungkulan atau sebagai grosir pusat berdiri tanggal 23 November 2011. Seiring pertumbuhan dari 2006 ke 2010, 2011 kita bangun grosir. Dengan mobil pengiriman cuma satu waktu itu. 2011 kita bangun gudang, 2012 kita bangun kelilingan yang dimana kita mensuplai bengkel-bengkel seluruh Bali dengan menggunakan mobil ini. Kenapa kita ada grosir? Karena dengan pengambilan barang yang banyak, harga yang kita beli bisa lebih murah dan kita bisa jual dengan harga yang lebih murah. Inilah proses merintis. Sehingga pada saat tahun 2012 Edi Arta mendapatkan gelar pengambilan terbanyak di Bali dan kita diundang ke pabrik ban IRC di Jakarta, di PT Gajah Tunggal Tbk di Tangerang waktu itu. Nah, seiring pertumbuhan tahun 2014 kita renovasi dengan lebih baik. Nah, kita lebih baik, tapi warna kita belum hijau waktu itu. Waktu itu dapat support dari Corsa, ya kita warnanya merah karena Corsa warnanya merah. Nah, di grosir pun seperti itu, ada yang warna merah dari FDR, ada yang biru dari IRC. Warna bajunya pun belang-belang waktu itu. Nah, itulah sejarah Edi Arta. Nah, tahun 2014 dengan pengambilan terbanyak akhirnya kita mendapatkan reward. Saya pernah main ke Cina dan dapat reward untuk tur ke Cina waktu itu dengan pengambilan terbanyak di Bali. Tahun 2016 pertama kali kita buka cabang yang kedua. Kita buka cabang yang kedua tanggal 23 Mei 2016. Nih, coba lihat warnanya. Warnanya apa? Putih, isi hijau dikit ya. Kenapa hijaunya sedikit? Karena ini disupport oleh Castrol. Nah, seperti itu bentuknya dia dulu. Tahun 2016. Dari 2006 ke 2016 berapa tahun? Berapa? Berarti jika ingin merintis usaha 10 tahun, saya baru bisa buka cabang kedua. 2006 ke 2011 buka grosir. Kan? Nah, ini tahun 2018 buka kantin yang sekarang menjadi Edi Arta Cafe and Kids Zone. Tahun 2018 baru start kita yang namanya branding. 2018 kita baru rubah Edi Arta Motor menjadi warnanya hijau, putih, dan hitam. Tahun 2018 kita baru menunjukkan corporate color kita. Karena apa? Karena saya waktu itu belajar branding. Saya ikut workshop, seminar yang dimana diajarkan bagaimana membangun brand. Kalau semua merah, apa yang membedakan kita dengan yang lainnya? Akhirnya saya menetapkan waktu itu Edi Arta Motor,
saya tetapkan berwarna hijau, putih, dan hitam. Nah, seiring pertumbuhan, tahun 2018 saya membangun retail, grosir, dan bengkel cabang yang di Sukesade, di Terminal Saket. Itu tahun 16 Agustus 2018. Tanggal 16 Agustus 2018. Itu bengkel yang ketiga, Ediara Motor yang ketiga. Ini dulu, foto dulu, ini yang sekarang. Pertama kali buka kita belum sampai malam. Seiring perkembangan tahun 2019 kita tetapkan untuk buka sampai malam. Tahun 2019 kita bangun Ediarta yang keempat, 6 Juni 2019. Retail, grosir, dan bengkel cabang Imam Bonjol. Tahu ya Imam Bonjol? Dalam kota. Yang belum tahu, yang berasal dari luar Singaraja, nanti kalian kalau lewat Singaraja nanti mampir ke bengkel ini, ke Ediarta Motor kalau butuh ganti oli, servis, dan perbaikan sepeda motor kalian. Nih, situasi malam hari, ini situasi pagi hari. Tahun 2019 sampai sekarang. Tahun 2019 kita renovasi bengkel yang di Bungkulan. Dulu bengkelnya kosong, sekarang kita bro. Nah tadi lihat kan, bengkel yang pertama itu di Bungkulan. Warnanya apa dulu? Dulu warnanya merah. Nah sekarang warnanya ini, hijau, putih, dan hitam. Nah dia tampilannya seperti ini sekarang. Yang dulu tampilannya merah, atapnya bleot. Nah tahun 2020 kita renovasi cabang Bengkale supaya tampilannya sama, hijau, putih, hitam juga. Nah tahun 2020 baru kita bangun Ediarta Motor yang kelima. Tahu Ediarta Motor yang kelima di mana? Di Seririt, di Tangguh Isio Seririt, tanggal 24 Juli 2020. Nih bengkel kita yang di sini. Tahun 2020 kita buka dengan bentuk seperti ini. Nah, yang sekarang tahun 2023 tampilannya seperti ini kalau malam hari. Ini malam hari, ini sore hari. Dan kita memiliki ruang pelatihan khusus. Ada di Bungkulan. Saya namakan Ediarta Retail Business School. Sebelum tim kita masukkan ke tempat kerja, kita akan training terlebih dahulu. Ediarta KPN Kitson juga berada di Ediarta Retail Business School. Berdiri tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan sekarang. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang di belakang. Halo. Hai. Nah, tolong fokus ya, menghadap ke depan. Yang berikutnya yang saya ingin bahas ke kalian adalah anak-anak, tolong diperhatikan yang di belakang, jangan ngobrol sendiri. Perhatikan ke layar, karena slide saya lagi sedikit. Setelah menyampaikan materi ini, saya ada tanya jawab dan saya membawa hadiah di sini. Saya siapkan 5 penanya. Ada hadiah gantungan kunci dan voucher makan di kafe kita nanti. Nanti kalian bisa menikmati makanan yang kita sajikan di kafe. Siapkan pertanyaan, hanya untuk 5 orang. Sikap mental wirausaha. Apa yang saya bahas boleh kalian pertanyakan nanti. Kita baca sama-sama ya. Setuju ya? Oke, yuk kita baca. Sukses tidak datang dari apa yang diberikan oleh orang lain, tapi keyakinan dan kita sendiri. Yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan kalian adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain, bukan guru kalian yang ngajar di sini. Nanti jangan salahkan guru kalian pada saat kalian lulus, kalian tidak jadi wirausaha. Kalian sendirilah, belajarlah yang serius.
Di ruangan ini saya sedang mengajarkan kalian sebuah materi sikap mental kewirausahaan. Tolong diperhatikan, karena ini akan bisa kalian jadikan pembekalan nanti jika sudah kalian lulus dari sekolah ini. Sikap mental wirausaha yang pertama, berani mengambil resiko. Kalian harus berani mengambil resiko. Segala keputusan ada resikonya. Membuka usaha ada resikonya. Kalau membuka sebuah usaha, apa resikonya? Tahu nggak? Apa? Rugi. Apa lagi? Bangkrut. Persaingan. Apa lagi resikonya? Habis modal. Telah modalnya. Adit lah modalnya hasil. Namun ini. Semua ada resikonya. Kalau kalian tidak berani mengambil resiko, tidak cocok menjadi seorang pengusaha. Yang pertama adalah harus siap dan berani mengambil resiko. Yang berikutnya, yang kedua, niat dan bertekad kuat. Kalau kalian sudah membangun usaha, jangan setengah-setengah. Jangan menjadikan usaha itu usaha sampingan. Kalau kalian menjadikan usaha sampingan, berarti kalian belum memiliki niat dan bertekad kuat. Perhatikan hal ini. Jadi kalau niat dan bertekadnya kuat, kalian itu serius, tidak asal-asalan kalau buat usaha. Yang ketiga, ikhlas dan bersyukur. Pada saat kalian mengelola usaha nanti, tidak menutup kemungkinan usaha yang kalian kelola memiliki penghasilan yang minim, penghasilan kecil. Sekecil apapun penghasilan kalian harus tetap ikhlas dan bersyukur. Karena itulah kunci sukses dari seorang wirausaha. Yang keempat adalah memiliki kemauan yang keras. Kalau memiliki kemauan yang keras, apapun masalahnya, apapun yang kalian hadapi, kalian akan terus berusaha, tidak mudah menyerah. Dan yang kelima adalah tahan banting dan tidak cengeng. Apapun yang menghadapi kalian nanti, jangan cengeng. Termasuk kalian anak-anak yang ada di ruangan ini. Apapun masalah kalian di sekolah, karena saya pernah mengalami masa-masa keanak-anakan seperti kalian, yang dimana ada teman-teman yang ngeselin, teman-teman yang sering gangguin, teman-teman yang jahil. Jadi kalian jangan cengeng, kalian harus tahan banting. Karena inilah pembentukan mental yang kalian akan gunakan nanti jika sudah masuk ke dunia kerja. Sebelum lanjut, saya ingin menanyakan ke kalian, apakah kalian di ruangan ini duduk mengelompok atau beda-beda? Saya ingin tanya ya, jurusan DPIB sebelah mana? Oh, besar. Oke, tepuk tangan buat DPIB. Di depan. Jurusan TKP. TKP angkat tangan. Sedikit sekali TKP-nya. Oke, tepuk tangan buat TKP. Yang berikutnya jurusan TPM. TPM. Memang sedikit ya? Bapak guru memang sedikit yang hadir ya? TPM, boleh tepuk tangan buat TPM. Yang berikutnya jurusan TELAS. TELAS. Tepuk tangan buat TELAS. Tahun lalu saya juga diundang di sini. Tahun lalu saya juga diundang dan ruangan ini lebih penuh dari ruangan yang sekarang. Isinya lebih penuh maksudnya. Jurusan yang berikutnya ya, jurusan TKR. Woi, baru sekali. Tepuk tangan buat TKR.
Di sekolah ini biasanya kalau ada kegiatan saya sering diundang oleh jurusan TSM. Saya ingin menanyakan sekarang TSM. TSM seharusnya paling rame ya. Yang berikutnya jurusan TSM. Nanti anak-anak TSM nanti kalian punya yel-yel yang keren loh. Nanti tanyakan ke guru kalian ya. Jurusan yang berikutnya TITL. TITL. Nah, tepuk tangan buat TITL. Jurusan TAP. TAP. Tepuk tangan buat TAP. Oke, lagi 2. Jurusan TKJ. TKJ, woi banyak sekali. Tepuk tangan buat TKJ. Ini yang terakhir, jurusan DKP. Jurusan DKP, woi tepuk tangan buat DKP. Oke, saya lanjutkan ya. Materinya, sikap mental kewirausahaan. Nah, yang berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah semua jurusan yang ada di ruangan ini memiliki peluang untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, sikap mental yang mendasari seorang wirausaha tadi saya sudah sebutkan. Dan yang berikutnya adalah kalian harus kreatif. Perhatikan creativity. Creativity itu apa? Yang lain perhatikan ke depan. Kita baca lagi sama-sama. Creativity adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tepuk tangan, boleh itu kalian semua. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tahun 2018 saya ciptakan ini. Yang dimana bengkel biasanya menjual produk tidak boleh masuk ke dalam toko. Saya buat Edi Arta Motor, konsumen boleh masuk ke dalam toko. Nanti kalian boleh coba masuk ke bengkel kita. Itulah bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru. Itulah sikap mental wirausaha. Kreativiti yang berikutnya, kalian harus mampu memodifikasi sesuatu yang standar, kita modif supaya terlihat bagus, terlihat cantik dan unik, beda dengan yang lain. Nah, di dalam modifikasi itu harus ada nilai seni. Jangan sekedar modif, tapi harus ada nilai seni, harus terlihat cantik, terlihat menarik, terlihat ganteng, terlihat keren. Dan yang berikutnya adalah harus selalu seperti baru. Meskipun bengkel, tapi dia harus selalu terlihat seperti baru, terlihat rapi, terlihat bersih. Nah, creativity itu adalah selalu memikirkan ya nih. What the next? Apa artinya? Nah, apa selanjutnya nih? Apa yang harus kita bangun nih ke depannya nih? Dan yang berikutnya, what the new? What the new? Apa artinya what the new? Apa lagi yang baru nih? Nah, apa yang kita kerjakan, apa lagi yang baru? Itulah yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha supaya terus bertumbuh dan berkembang. Oke, ini quote terakhir sebagai penutup kita. Sebagai penutup kita, quote yang terakhir. Kita baca lagi sama-sama ya. Kenapa kita harus membangun mental wirausaha? Karena ini tujuannya. Baca sama-sama. Menyediakan satu lapangan kerja berarti kita mengurangi satu resiko orang berbuat jahat. Kalau rakyat makmur berarti tidak ada lagi kejahatan. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Oke, yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Siapkan pertanyaan, Ibu, siapkan hadiahnya. Yang bertanya angkat tangan, langsung kasih hadiah, Bu. Ini data diri saya, nomor WhatsApp, FB, IG, dan TikTok.
Nanti kalian boleh follow saya, founder Ediarta Motor. Dan di ruangan ini, perhatikan ya, dan di ruangan ini ada anak saya di sini. Anak saya yang nomor 1 ada di ruangan ini. Nanti silakan kalian berteman dengan anak saya. Ya silakan cari tahu sendiri. Oke Bu, silakan pertanyaan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan setinggi mungkin. Ya, Ibu, itu Bu, yang mana Bu? Kasih hadiah Bu. Silakan ke depan. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andreas Saget Marcelino Wiratama. Kalian bisa memanggil saya Marcel. Saya dari 10 TO 1. Marcel, terima dulu hadiahnya Marcel. Nah, masukkan di kantong Marcel. Masukkan di kantong. Silakan Marcel bertanya. Saya ingin bertanya Pak, apa sih pentingnya sikap mental wirausaha buat usaha gitu? Pasti penting. Apa pentingnya sikap mental bagi seorang pengusaha? Apa bagi kalian? Bagi semua? Iya. Oke, terima kasih tepuk tangan buat teman kalian. Marcel silakan duduk. Kenapa sikap mental ini menjadi penting? Ini. Kenapa sikap mental wirausaha ini menjadi penting? Saya diundang di SMK 3 hari ini oleh guru kalian namanya Bapak Edi. Bapak Edi juga hampir sama dengan namanya dengan saya. Dia mengajar di jurusan TSM. Mengundang saya bilang, "Pak, ajari tim kita, anak-anak didik kita seminar kewirausahaan." Seminar kewirausahaan apa Bapak? Seminar kewirausahaan sikap mental wirausaha Pak. Bagaimana sih sikap mental seorang pengusaha? Nah, sikap mental kenapa menjadi penting? Karena ini dia butuh satu, harus berani ngambil resiko. Kenapa? Tadi ada yang bilang, apa resikonya? Rugi, bangkrut, gagal, persaingan. Apa lagi? Apa? Karyawan korupsi, akhirnya usahanya bangkrut katanya. Bangkrut, ujung-ujungnya bangkrut gara-gara karyawannya korupsi gitu. Nah, kenapa kita butuh ini? Karena kalau tidak memiliki sikap mental yang nomor 1 ini, tidak cocok kalian menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Karena takut resiko. Belum memulai usaha sudah mikir resiko. Akhirnya apa? Tidak jadi membuka usaha. Dan banyak juga yang sudah membuka usaha, dia menerima resiko pegawainya korupsi, akhirnya usahanya bangkrut. Tidak lagi berani menerima, tidak lagi mengambil resiko dengan mencari utang atau apa gitu. Karena apa? Kalau ngomongin berani ngambil resiko tidak hanya melulu soal uang. Bukan hanya modal rupiah, tapi harus sikap dan mental yang kuat. Nih, yang kedua perlu niat dan bertekad kuat. Kita perlu ikhlas dan bersyukur. Tadi ada pegawai korupsi, oke, ikhlaskan. Kita ulangi lagi. Kalau tadi ada yang bilang pegawai korupsi, kita pernah ada pegawai Ediarta Motor, Dia mencuri. bahkan dengan pegawai mencuri itu bisa mengajari kita bagaimana kita menutupi celah-celah kebocoran tersebut. Dan kita harus memiliki kemauan yang keras, begitu. Dan yang kelima adalah tahan banting dan tidak cengeng. Ini yang membuat kita kenapa harus penting memiliki sikap mental wirausaha yang kelima ini. Begitu. Ya, terjawab ya, Marcel ya. Jadi itu harus tahan banting dan tidak cengeng. Jangan usaha bangkrut, akhirnya tutup, cari kerja. Akhirnya tidak akan pernah menjadi seorang wirausaha. Oke, pertanyaan berikutnya, yang kedua. Oke, yang depan dulu ya, nanti yang di belakang. Ibu, kasih Bu. Silakan ke depan. Nanti yang di belakang nggak usah maju ya, kita kasih mic di belakang. Nanti vouchernya pakai makan ya. Silakan, perkenalkan diri.
Kenalkan, nama saya Kemawar Data. Saya dari kelas DJKT 1. Dari kelas apa? TJKT 1. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana caranya Edi Arta Moto mempromosikan perusahaannya? Bagaimana caranya Edi Arta Motor mempromosikan usahanya? Apa lagi? Itu saja. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Siapa namanya tadi? Komang Prima Widanta. Silakan duduk, Komang. Bagaimana caranya Edi Arta Motor mempromosikan usahanya? Kalian lihat di sebelah kanan saya, sebelah kiri kalian. Nah, ini dia namanya Jordi. Lulusan DKP ya tahun lalu. 2 tahun lalu. Kalian lihat kan dia bawa apa? Bawa kamera. Coba tanya dia mau posting di mana foto dan video hari ini? Posting di Instagram dan Facebook. Berarti kita memasarkan di Instagram dan Facebook. Tidak hanya Instagram dan Facebook, kita juga memasarkan di TikTok. Di mana lagi? Di YouTube. Tahu? Edi Arta punya YouTube? Tahu nggak? Nanti subscribe ya channel YouTube-nya Edi Arta. Cara memasarkan adalah dengan di ini. Di WhatsApp, di WhatsApp Story, ada di FB, di IG, TikTok, dan juga di YouTube. Dan kalian pernah lihat nggak billboard kita di pertigaan, perempatan? Pernah? Nah, kita juga kalau di online kita mengiklankan di sini. Kalau di offline kita iklankan di billboard. Pernah nggak kalian kalau dari Denpasar turun di puncak melihat pemberitahuan kita? Hati-hati tikungan tajam, berisi Edi Arta. Nah, tujuannya untuk apa? Itu namanya untuk brand awareness, kesadaran terhadap brand. Butuh ganti oli Edi Arta, ganti ban Edi Arta. Nah, supaya gitu. Ngomongin bengkel Edi Arta. Nah, gitu. Itu cara memasarkan Edi Arta Motor. Kita juga mengiklankan sekarang udah stop. Dulu kita mengiklankan kita pernah mengiklankan di Radio Guntur, Singaraja FM, Nuansa Giri, dan kita juga pernah beriklan di Bali TV. Pernah juga beriklan di radio Bali TV dan di koran. Itu caranya kita mengiklankan bengkel Edi Arta Motor. Oke, sudah ya, terjawab? Terjawab ngomongnya. Yang berikutnya pertanyaan di belakang. Oke, kasih mic aja di belakang. Tepuk tangan ya buat teman kalian. Serius sekali. Perkenalkan, nama saya ada di kelas bawah dari DPIB 1. Saya ingin bertanya tentang Edi Arta. Kenapa nggak mau membuat hal yang baru seperti balap resmi? Itu kan hobi anak muda yang sekarang. Oke, pertanyaannya kenapa tidak membuat sirkuit? Ikut balap resmi. Kalau ikut balap resmi kita ada ikut balap resmi. Kemarin ikut di Renon ya. Kalau dibilang, tahu nggak Edi Arta ada tim balap? Tahu ya? Apa namanya? KCK Racing Edi Arta. Gitu. Udah. Kalau pertanyaannya mau buat sirkuit resmi nggak itu? Nah, itu nanti kita buat sirkuit resmi ya. Oke, silakan tepuk tangan buat teman kalian, duduk, silakan. Kalau ngomongin balap resmi, Ketua IMI Bali, IMI itu IMI Ikatan Motor Indonesia. Sekarang tahu ketuanya siapa di Bali? Tahu?
Ketua IMI Bali Ikatan Motor Indonesia adalah Aji Cok Krisna. Tahu Krisna oleh-oleh? Nah, dialah ketua IMI sekarang. Dia mau buat sirkuit balap di Temukus, tapi ternyata lebih dulu dieksekusi oleh Bangli. Sekarang sirkuit resmi di Bali itu ada di Bangli. Ya, sudah ya terjawab. Jika sudah, ada lagi berapa pertanyaan, Bu? Lagi 2. Oke, lagi 2 penanya. Sebelah sini. Sebelah sini ya, biar adil ya. Tuh yang baju biru. Silakan. Saya sekalian nih. Ini mic-nya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadedika Dalmanyata. Saya dari sebelah TU3. Nah, pertanyaan saya, ya tadi sudah dijelaskan Bapak, kita untuk menjadi pengusaha harus berani mengambil resiko. Nah, pertanyaan saya yaitu, apa saja resiko yang Bapak pernah alami selama merintis menjadi pengusaha? Sekian saja. Terima kasih. Resiko yang dihadapi banyak. Memulai usaha tentunya kekurangan modal uang kurang. Terus resiko yang berikutnya, pernah kemarin tahun 2018 gunung meletus, tiba-tiba pasar surut. Kemarin di sini yang di ruangan ini masih ingat yang membuat kalian tidak bisa masuk sekolah lama? Kenapa? Kena COVID. Akhirnya kalian menjadi lulusan SMP ya. SMP COVID ya. Kalian lulus SMP tanpa sekolah. Betul ya? Nah itu. Jadi resiko yang pernah kita hadapi seperti itu. Pasang surut, pernah kena COVID, yang membuat omset terjun bebas, penjualan terjun bebas. Pegawai harus kerja, setengah libur. Penghasilan berkurang. Kewajiban-kewajiban kita tidak bisa kita penuhi dengan cepat. Utang-utang di supplier, utang perbankan. Dan kemarin kita pernah mengalami resiko bodohnya dalam mengelola perpajakan, kita kena kurang bayar pajak yang besar. Itu juga bagian dari resiko. Pernah juga mengalami resiko pegawai ada yang mencuri tadi. Pegawai ada yang korupsi, pernah nggak? Pernah. Banyak pegawai malas-malasan, ada nggak? Ada. Mengalami resiko. Pernah nggak kalian dengar Edi Arta Motor disirit kebobolan? Pernah ya? Nah, yang dari sirit pasti pernah dengar. Kita pernah kemalingan. Satu berangkas diangkut, semua uangnya diambil. Nah, itu bagian dari resiko. Tapi tidak membuat sikap mental kita menyerah. Bagaimana caranya menyiasati supaya lebih kuat lagi pertahanan kita. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi itu resiko yang pernah kita hadapi. Oke, pertanyaan terakhir. Karena waktu kita udah habis. Pertanyaan terakhir sebelah kanan saya. Angkat tangan. Tidak ada. Oke, yang di belakang. Enggak apa? Tanya. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hendi Permata. Saya lulusan EKL. Kalian tahu nama saya sekarang? Tahu namanya? Tahu. Tahukah kalian jika kita ingin sukses berusaha membangun usaha yang besar seperti Bapak, kita butuh perjuangan yang besar. Mental yang kita kuatkan akan membuahkan hasil. Tepuk tangan buat teman kalian. Silakan. Apakah
jika kita tidak memiliki usaha, apakah kita akan punya usaha tanpa adanya tantangan yang harus kita hadapi? Contohnya kan kita harus hadapi risiko, serta kita harus punya sikap mental yang kuat. Jika tanpa sikap mental, apakah Kurangan buat teman kalian. terima kasih semuanya. SMK, SMK, STEMSI, STEMSI. Terima kasih. Buat kalian semua. Aduh, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa yang jelas? Apakah meskipun tidak punya usaha gitu? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi buat teman kalian, Hendrik. Kalian melihat kan tadi siapa yang berani angkat tangan, siapa yang berani maju, itu namanya sikap mental. Tidak peduli dengan pertanyaannya. Yang penting mentalnya dulu. Mentalnya apa? Berani. Berani maju. Berani bicara di depan, meskipun dengan gemeteran dari teman kalian. Ya, jadi itu sikap mental. Apakah sikap mental menjawab pertanyaan kalian, teman kalian Hendrik yang terakhir? Perlu meskipun kita tidak memiliki usaha, gitu teman kalian bilang. Perlu. Untuk sukses tidak mesti harus memiliki usaha. Jika kalian lulus sekolah, kalian masuk ke sebuah perusahaan termasuk di Ediarta Motor, kita membentuk yang namanya business owner, pengelola bisnis, yang dimana saya tugaskan dia di bengkel-bengkel. Sikap mentalnya harus ini juga, nggak mesti harus memiliki usaha, tapi dia menjadi business owner. Dan pengelola bisnisnya cewek. Jadi kalau kalian jika lulus dari sekolah ini, kerja di sebuah perusahaan, milikilah sikap mental yang kelima ini. Karena jika untuk sukses, jika ingin sukses, tidak mesti harus menjadi seorang wirausaha, bisa juga menjadi seorang ahli. Menjadi seorang ahli. Tahu orang ahli itu apa saja? Pertama, seorang direktur. Kedua, seorang manajer, seorang guru. Ada guru di sini. Apa lagi? Seorang dokter. Apa? Angkatan. Jadi kapten. Menjadi polisi, tentara. Nah, itu bisa sikap mental yang harus dimiliki. Baru kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Gitu. Karena apa? Untuk sukses itu dimulai dari diri kita, bukan dimulai dari orang lain. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ade Putra ini yang telah membawakan materi kewirausahaan kepada peserta didik PLS SMK Negeri 3 Singaraja tahun ajaran 2023-2024.